SMA mau kuliah. Nah, di situ baru ngerti ternyata media sosial itu bisa menjadi salah satu media kita untuk mencari pundi-pundi rupiah. Nah, dari situ aku baru bikin konten tentang beauty dan lifestyle. Kamu ada deh potensi untuk ini, dan kayak kami mau offer job ABCD dengan sekian bayaran. Kayak awalnya mikir emang bisa ya, terus lama-kelamaan dicoba, walaupun dari kayak tadi Via dari kecil, dari bayaran nominal kecil, lalu sampai diseriusin ternyata bisa ya. Halo, selamat bertemu kembali dari podcast kita Serasi Membawa Solusi. Setia Prabowo. Malam ini kami ditemani dua orang perempuan muda cantik generasi milenial. Di sebelah kiri saya yang di tengah bernama panggilannya Via. Halo. Yang paling ujung adalah Diana. Mereka memiliki masing-masing adalah sebagai generasi milenial yang menamakan diri sebagai content creator. Nah, malam ini kita akan bicara tentang dunia digital. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa dunia digital ini kan sangat rumit gitu. Kalau kita bicara soal sistemnya atau kita bicara tentang infrastrukturnya. Nah, hari ini kita cerita hanya hal yang ringan-ringan saja, yaitu tentang bagaimana teman-teman ini, Mbak Via dan Mbak Diana, bermain di media sosial yang mereka kuasai. Utamanya mereka ada di Instagram dan di mungkin di TikTok sedikit lah ya. Yang banyak mungkin di Instagram ya. Instagram. Ya, nanti tinggal ditanya aja, kita nanti di running text-nya kita tulis nama Instagramnya Mbak Via dan Mbak Diana. Supaya bisa follow ya kan, biar jadi followernya biar banyak. Nambahin gila. Nah, bisa promosi. Awalnya saya pingin ke Mbak Via dulu. Ya, Mbak Via. Yes, gimana? Saya boleh tahu sejak kapan Mbak Via mulai bermain Instagram? Oke, kalau untuk aku sendiri itu main Instagram udah dari spesifik tahunnya sih lupa ya, tapi kayaknya dari zaman SMP tuh udah main Instagram sih. Merintis dari sekitaran SMP lah. Nah, sampai dari SMP sampai sekarang kira-kira sudah berapa followernya? Sekarang sejauh ini karena organik ya, jadi pertumbuhannya itu sedikit demi sedikit, tapi dijamin pasti organik. Sekarang udah 6.900 sekian, udah hampir mau 7.000. Itu kan sudah cukup lumayan. Sebentar lagi kan bisa dapat plakat dari Instagram kan? Gitu kan? YouTubers dong. Udah centang biru belum? Sebenarnya bisa centang biru, cuman kayak masih malu ya kalau belum 10.000 atau 20.000 lebih. Iya. Kayaknya masih nanti dulu ya. Gitu. Nah, selama bermain Instagram lah ya, sejak SMP, itu utamanya konten-konten apa yang Via buat dan publikasikan di Instagram? Waktu SMP sih belum ada kepikiran menjadikan media sosial itu untuk ajang mencari pundi-pundi rupiah gitu ya. Kalau waktu SMP jadi cuman share sekitar kayak aktivitas sehari-hari, kegiatan-kegiatan masa-masa sekolah gitu aja sih. Tapi pas masuk SMA mau kuliah, nah di situ baru ngerti ternyata media sosial itu bisa menjadi salah satu media kita untuk mencari pundi-pundi rupiah. Nah, dari situ aku baru bikin konten tentang beauty dan lifestyle gitu. Nah, jadi tepatnya kapan itu menyadari bahwa ada potensi mendapatkan untuk mencari uang lah gitu ya. Iya, betul. Kita lagi sekolah, ternyata main ini kok bisa cari duit gitu ya. Nah, itu sejak kapan? Sejak kelas 3 SMA atau ada berarti kan ada sesuatu yang khusus gitu kan, sehingga Via tertarik untuk itu. Gimana? Nah, waktu itu tuh zaman-zamannya, kalau waktu aku tuh lagi SMA sih ya, zaman-zaman aku SMA itu lagi trending banget. Ada namanya salah satu selebgram yang kita tahu, kita sebut saja titik-titik. Nah, itu kan dia lagi happening banget. Nah, dari situ dia memperkenalkan ke anak-anak muda itu bahwa
media sosial itu bisa mengenal salah satu namanya tuh endorsement. Nah dari situ aku belajar juga untuk menggait ada namanya tuh engagement. Jadi aku setelah ada orang-orang yang beberapa ngeliat aku, nah aku juga buka endorsement itu dulu dari jumlah yang nominalnya kecil banget, yang penting ada. Sampai sekarang alhamdulillah bisa menjadi salah satu mata pencaharian gitu. Oke. Iya, saya juga punya keponakan yang sekarang juga Main main Instagram. di Instagram, dan tadinya dia tidak menyadari untuk jadi Potensi. endorsement. Iya. Nah, cuman dia waktu itu posting pernikahan dia. Oke. Dia posting pernikahan dia. Nah, Banyak dia orang dibully oleh Netizen. karena dia nikah dengan orang bule. Jadi kayak berbeda Iya, berbeda. budaya. Nah, yang ponakan saya ini kan perempuan, Iya. ya kalau dibilang cakep juga nggak rata-rata lah gitu kan. Nah, si bulenya ganteng, jadi dia Oke. gimana kok bisa dapat bule seganteng itu, segala macam. Biasa netizen julid lah ya. Katanya. Jadi julid lah. Nah, karena julid itu ujung-ujungnya Jadi malah viral. banyak rame, banyak yang bela, akhirnya viral, dan tiba-tiba dia jadi endorsement, selebgram. dan sekarang menjadi salah satu selebgram kan, dan dia dapat endorsement dari mana-mana gitu kan. Wow. Kalau pernah nyimak, itu namanya Mbak Andita Hasna. Andita. Pernah dengeran di tahun. Kan pernah di TV juga, akhirnya kan benar, nah, benar, itu ya. dia ketemu suaminya itu ketika dia kuliah di Jerman. Jadi Dia orang nyambung Iya. kuliahnya di Jerman. Iya. Nah, gitu. Nah, terus Menariknya gitu sih ya, media sosial akhirnya, tuh. Iya. Nah, itu akhirnya sekarang jadi itu akhirnya blessing ya, Iya, blessing blessing, benar. dari dibully ujung-ujungnya dia Dapat malah dapat rezeki pembelaan, kan iya. gitu. Blessing in disguise lah Iya, jatuhnya ya. itu Setuju. yang itu nah memang ternyata apa dunia internet itu kan memang sudah nggak bisa kita anggap sebagai dunia biasa kan. Betul. Karena ketika kita tampil di internet itu kan orang yang melihat kita adalah sejumlah pengguna internet dunia gitu kan. Iya, Kalau hari jumlahnya ini banyak. internet dunia itu yang menyaksikan kita 5 miliar orang, berarti kan kita dilihat oleh 5 miliar orang gitu kan. Itu udah pasti ya kan. Atau pengguna kita mau tahu berapa sih pengguna Instagram di seluruh dunia, dan itu pasti lihat kita. Ratusan. Betul. Ya kan? Udah ratusan juta lah anggap begitu kan. Nah, kalau memang tadi Via bilang ngambil bisnis nih, bisnis kan. Nah, kita hitung aja begini, peluang bisnisnya ya, peluang uang yang bisa kita dapatkan di media sosial, di dunia internet lah. Kalau yang menyaksikan kalau pengguna internet itu ada 5 miliar orang, maka sebenarnya di internet itu ada pangsa pasar 5 miliar dolar kalau kita hitung $1 satu orang. Satu orang, $1, Ya kan? ya, Ya kan? betul. Nah, jadi ketika kita main di dunia internet, kita sudah tidak usah berpikir lagi kita dapat rupiah, kita harus dapat dolar. Itu kalau saran dari saya. Nah, ini gambar yang tinggal bagaimana sekarang Via sama Diana mengemas konten itu sehingga sekarang pasaran saya bukan hanya Indonesia nih, saya harus sudah global gitu kan. Nah, berarti kan kita harus mulai cari-cari pendekatan-pendekatan kan dengan produk-produk global. Gimana menurut Via kalau itu yang penting? Ya setuju sih, kalau misalkan media sosial cuman buat kita cari di Indonesia doang, itu kan kayak disayangkan banget ya. Sedangkan internet itu bisa menyambungkan kita kemana aja gitu loh. Dan aku setuju banget kalau misalkan ada orang yang melihat misalkan media sosial ini sebagai salah satu peluang untuk misalkan bisa global, internasional dalam bisnis, ataupun secara influencer dan penyanyi-penyanyi juga sekarang banyak kan yang Lewat sosial media promosiin karya-karya mereka yang juga viral bisa. di TikTok. Itu tuh sampai orang-orang yang di Malaysia, di mana tuh bisa mengikuti dan juga denger karya-karya konten-konten anak-anak Indonesia. Itu menurut aku bagus banget sih. Oke, sekarang saya ke Mbak Diana. Nah, Mbak Diana pengalaman pertamanya dengan media sosial gimana? Tolong diceritain. Oke, sebenarnya pengalaman pertama di media sosial awalnya juga sama kayak Via sendiri, kayak nggak ada kepikiran untuk media sosial tuh bisa dijadikan sebuah platform untuk sebagai income tambahan atau income tetap. Awalnya ya iseng-iseng doang buka pas SMP kalau nggak SMA, lalu mulai menjadi platform untuk mencari tambahan cuan itu ketika karena aku berprofesi sebagai salah satu talent, dan dari situ orang-orang udah mulai melirik kayak nih orang ada nih potensinya. Lalu dari media sosial itu orang-orang langsung
approach ya, reach out kayak kamu ada deh potensi untuk ini dan kayak kami mau offer job ABCD dengan sekian bayaran kayak awalnya mikir emang bisa ya. Terus lama-kelamaan dicoba walaupun dari kayak tadi Via dari kecil, dari bayaran kecil, nominal kecil, lalu sampai diseriusin ternyata bisa ya. Jadi gitu dari awal yang merasa nggak yakin nggak yakin ini tuh apa sih sosial media karena dulu kan nggak yang se-hype ini. Se-hype ini. Oke, jadi sekarang sudah excited ya dengan dunia media sosial kan, artinya bisa menjadi sebagai ibu rumah tangga nantinya kan, ada pekerjaan yang ternyata udah nggak ninggalin rumah juga gue bisa dapat cuan gitu kan ya. Nah, itu buat perempuan-perempuan. Ya kan itu buat perempuan-perempuan kan sangat membantu gitu kan. Uangnya lebih besar lagi itu yang ke depan kan. Jadi sudah artinya dengan kita sudah memahami dunia digital, kita sudah tahu manfaatnya dan kita sudah tahu bagaimana cara penetrasinya. Artinya ngapain lagi gue cari duit keluar rumah gitu kan. Nah, ini bagus kan. Nah, artinya yang saya tanya pertama kali ketika mendapat cuan pertama kali dari dunia media sosial, gimana ceritanya tuh? Lebih ke karena itu kan masih awal ya, lebih ke nggak nyangka aja sih sosial media sebenarnya kayak awalnya cuma kayak ini cuma platform untuk share lah ke orang-orang atau bahkan ke teman dekat aja yang follow saya Instagram. Ternyata lama-kelamaan ketika diseriusin, dapat ya let's just say 50.000 kayak dengan posting satu produk aja itu bisa income buat kita lebih ke kaget dan seru aja sih. Jadi ternyata bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan. Bisa beli ini kan, bisa klik doang dapat uang gitu. Bisa beli Häagen-Dazs gitu ya. Ya kan? Wah, bisa jajan nih gitu kan. Dia cuma sekali posting. Sekali posting. Ini kalau 1.000 kali posting udah 50 juta nih kan gitu ya. Ternyata sekarang sekali posting aja udah bisa udah puluhan juta kan, tergantung bagaimana follower kita kan. Itu yang minta. Nah, itu dulu waktu pertama kali internet mulai ya tahun 95, saya sudah pernah bicara soal itu dengan di media massa itu kan ya. Tapi orang nggak ada yang percaya tuh. Saya dibilang ngimpi. Ya kan? Saya bilang pada suatu saat di internet kita bisa cari uang tanpa harus susah payah lagi segala macam karena peluangnya besar dan internet. Wah, enggak tuh, belum tuh. Karena dulu zamannya saya masih ngajar gitu ya, jatuhnya masih sambil kuliah gitu kan. Yang ada tuh kan nggak ada, kita komunikasi itu bukan kayak internet sekarang. Ada namanya BBS, Bulletin Board System. Nah, kalau zamannya kalian mungkin MIRC. Iya kan? MyIRC itu loh yang ngechat segala macam, pakai Google gitu kan, pakai Yahoo Messenger gitu kan. Itulah zamannya kayak gitu. Tapi sekarang kan sudah multimedia segala macam kan, artinya televisi pun dunia media penyiaran pun larinya sudah ke udah digital kan, udah ada digital, udah ada apa YouTube, Smart TV gitu kan, munculnya Smart TV itu kan seperti itu. Nah, artinya begini, ini kan dalam penggunaan ya. Nah, terus pandangan Pia dulu deh, pandangan Pia sendiri pertama memahami dunia maya itu gimana? Apa yang pertama timbul ketika memulai menggunakan? Pandangan terhadap dunia mayanya ya, bukan pandangan terhadap Instagramnya bukan. Ya. Sebenarnya waktu awalnya memandang dunia maya tuh terkesannya kayak agak riskan ya, dan kayaknya resikonya tuh banyak gitu, karena bakal banyak beberapa resiko yang bakal kita dapat. Pertama, dunia maya itu kita bisa tertipu pertama. Hal yang sangat kayak tipis banget gitu kan kemungkinannya kita bisa aja ketipu orang, entahlah kita ketipu sama fotonya atau apapun, kalau dalam hal bisnis mungkin produknya kita nggak bisa lihat in real life. Sebenarnya untuk memulai segala macam di dunia maya itu, aku waktu itu ngeliatnya harus mulai menimbulkan kepercayaan dan keberanian untuk mencoba dulu sih. Karena biasanya kan kalau orang-orang Indonesia kan kayak dari belanja deh, kalau belanja online tuh kayak trust issue-nya tuh besar gitu. Kayak ini produknya bener nggak sih? Karena nggak bisa disentuh langsung gitu. Karena untuk memulai segala sesuatu secara digital dulu itu aku sendiri pada saat itu untuk
memulainya aku harus merasakan adanya tuh keberanian dan untuk kepercayaan dulu sih untuk beli gitu atau untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara di dunia maya gitu. Nah, kalau Mbak Diana pada saat memulai aktif memulai bikin akun nih di Instagram itu langsung pakai nama asli atau pakai akun palsu dulu gitu untuk membiasakan diri gitu kan, ya kan? Latihan dulu ya. Latihan biasanya begitu kan. Setelah oke nih, udah gue udah nyaman gitu ya. Aku langsung ganti akun dan semua data pribadi dimasukin. Karena kan ada beberapa hal, kalau seperti yang sekarang udah untuk cari cuan kan kita udah nggak bisa lagi pakai yang palsu kan. Identitas kita kan harus jelas, ya kan? Karena nanti yang namanya harus sesuai KTP, ya kan, terus dia untuk dapat cuannya kita masukin rekening bank kan itu nggak mungkin data pribadi orang lain. Itu nggak mungkin pakai data orang lain kan, gitu kan, karena dia akan kalau kita transfer begitu dia akan nge-link ke banknya itu kan itu. Nah ini yang agak apa? Nah itu salah satu masalah, itu bisa kita selesaikan. Nah saya juga begitu karena saya pernah bikin iklan, tiba-tiba saya tadinya nggak sadar nih, cuman masukin data pribadi, pasti nomor rekening, ya kan, terus saya bikin meta art kan untuk iklan di Facebook kan, tiba-tiba nama saya langsung centang biru kan, gua kok udah jadi selebriti gitu kan, padahal jumlah usernya kurang gitu kan, belum mencukupi. Ya sudahlah, bangga juga dikit lah udah centang biru gua gitu. Nah, kan ini dunia maya. Bisa digunakan orang kan buat apa aja nih. Sekarang apa pandangan Via dan Diana? Via dulu deh ya soal informasi yang sebaran hoax yang segala macam ini. Apalagi sekarang menjelang Pilpres kan, itu produksi hoax kan nggak karu-karuan kan. Ya kan? Nah, itu gimana pendapatnya melihat sebaran hoax kayak gitu? Nah, aku sebenarnya itu agak khawatir sih ya, selain Pilpres, jauh sebelum Pilpres pun kan sebenarnya banyak ya berita-berita hoax tuh yang ada di dunia maya itu banyak banget. Cuman karena sekarang ini lagi gencar-gencarnya kampanye, entahlah secara langsung atau secara media, secara media ini tuh kayak banyak hoax-hoax yang sebenarnya bisa membahayakan masing-masing paslon gitu loh. Entahlah itu ada yang mendukung paslon nomor sekian yang membuat hoax untuk menjatuhkan kompetitor lainnya gitu. Jadi kalau aku sendiri sih, karena menurut aku kita nggak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita harus kita sendiri nih memilah dan juga memfilter informasi-informasi yang ada di dunia maya, karena itu kan orang bebas posting apa aja, tapi apa yang masuk ke diri kita itu adalah kita sendiri yang membiarkan informasi itu kita terima. Kalau Mbak Diana sepakat dengan apa ada tambahan lain gitu? Lebih ke karena tadi kan Via bilang mungkin agak flashback sedikit dengan tadi omongan Via yang soal prinsipnya, soal tentang kepercayaan soal media sosial. Aku sih lebih ke karena berhubungan dengan hoax juga, itu salah satu prinsip aku dari media sosial atau digitalisasi adalah be true to ourselves aja. Jadi kita sendiri jangan sampai kemakan atau langsung menelan secara langsung apa yang dikasih oleh dunia maya atau dunia ya, karena bisa dibilang itu dunia tipu-tipu ya. Jadi kita harus filter banget dan kita harus tetap stay on track dengan prinsip kita tuh apa. Oke, itu ini ya pendapat. Nah sekarang bisa nggak kira-kira ada nggak caranya Mbak Diana atau Mbak Diana dulu ya mengidentifikasi bahwa ini hoax atau enggak? Ya kan, dalam misalnya satu gambar gitu ya, atau potongan berita atau screenshotan dari situs berita gitu kan ya, atau broadcast WhatsApp grup keluarga video TikTok itu bisa nggak diidentifikasi gimana kira-kira cerita kalau itu WhatsApp itu hoax atau enggak gitu? Untuk aku sendiri sebenarnya realistically speaking, hoax itu susah banget untuk diidentifikasi, atau berita palsu dan berita yang benar tuh sangat susah untuk diidentifikasi. Tapi ya itu kembali lagi dengan prinsip aku, lebih memilah-milih berita apa aja yang masuk dan jangan langsung menelan apa berita yang misalnya dari screenshot A tersangka bla 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 bla. Tapi kita juga harus lebih menggali informasi lebih dalam lagi, jangan langsung nelan A kayak gini, yaudah A kayak gini. Lebih ke
carilah survei Survei. lagi tentang informasi yang disajikan. Artinya, dikasihkan kadang-kadang ada Iya, link beritanya, gali informasi lagi ini aja. kita atau kita klik linknya, Iya. bener nggak berita itu gitu kan ya. Nah sebenarnya ada tips sih untuk ngelihat Apa berita itu berita itu Hoax benar atau apa bukan? hoax apa enggak, atau link berita ini benar apa enggak gitu kan ya. Gimana tuh? Kan kita perhatiin aja misalnya kalau kita detiknya kan detiknews.com ya kan. Kita udah tahu itu detiknews.com. Tapi kan tiba-tiba ada lagi detik Finance website-nya, lah, ya. detik apa. atau dibikin detik.co gitu kan. Oke. Atau kita tinggal lihat sebenarnya kadang-kadang kita bisa lihat Source-nya. ekstensinya belakangnya aja gitu kan, yang biasanya com kok ini tiba-tiba co. Iya. Berarti ini kan Nggak valid. media abal-abal yang mengambil nama media besar gitu. Oke. Itu kelihatan di situ gitu. Jadi dari sumber terpercaya ya. Dari linknya kalau kita, nah itu yang sering saya ngobrol sama teman-teman atau ketika saya ngajar kuliah tuh saya selalu bilang kalian perhatikan sebenarnya kan setiap internet itu kan, di internet itu kan kita ada ekstensi belakangnya, ada .com, ada .net, Iya. ada .co, ada .or gitu kan ya, ada .web. Nah ini sebenarnya peruntukannya untuk apa gitu kan? Ada .tv gitu kan? Kan orang biasanya metro.tv gitu kan ya, itu anggap metro TV. Padahal .tv itu bukan television sebenarnya. Itu nama negara kecil di Afrika. TV itu Tuvalu. Nah, karena penduduknya cuma 500.000 dan tidak banyak yang internet yang masuk, itu dijual. domainnya. Nah, domain itu dijual kepada broadcast. Jadi karena broadcast ini untuk eksistensi, jadi mahal kan harganya kalau dijual ke rakyat biasa. Tadinya cuma 250.000 atau $100 atau $100 atau ya $10 atau $20, tapi ketika company yang beli bisa ribuan dolar gitu kan. Nah, itu jadi orang menganggapnya .tv itu kan televisionnya. Bukan, saya bilang .tv itu Tuvalu gitu. Ada negara kecil di Amerika gitu kan. Kayak kita kan, kalau kita kan .id, ID kan Indonesia ya kan. Tapi kalau India bukan itu lagi. bukan ID tapi IN gitu ya kan. Nah, itu jadi kalau kita mau lihat ini domain negara mana itu kita lihat dari belakangnya aja gitu loh. Kalau .my ini Malaysia. .sg ini Singapura. Gitu loh. Itu jadi nah kalau kita udah bisa deteksi begitu, kita udah bisa kita lihat linknya aja. Ya? Oh ini linknya ini nggak bener nih. Nah saya sering kalau ada teman-teman di Facebook, bang ini bener nggak? Saya cuma lihat linknya aja, nggak bener gitu. Itu nah gitu ya kan. Nah jadi seperti yang tadi kita balik ke flashback ya bilang gitu kan. Nah sebenarnya kalau saya pernah bilang sama teman-teman, kalau main internet ini kalau kita mau jujur banget. Tapi kalau kita mau gila banget, jangan tanggung-tanggung, karena di internet ini kita bisa kualat loh, saya bilang gitu. Kenapa? Karena internet ini kan sebenarnya pakai frekuensi. Ya, frekuensi itu kan kelihatan, ya kan? Frekuensi itu kalau frekuensi itu kalau menurut saya frekuensi itu aura Tuhan gitu aja. Jadi jangan coba-coba kita menggunakan aura Tuhan dengan perbuatan yang nggak baik kan. Kuarat loh ya bilang gitu. Gimana tanggapannya? Ya itu sih lebih ke tadi yang aku sebut di awal itu prinsip aku di digital atau apapun yang aku share di media sosial aku prinsipnya adalah stay true to myself aja. Jadi jangan nggak usah tipu-tipu, karena menurut aku dunia tadi Via juga sempat sebut banyak banget yang tipu-tipu juga kan. Jadi kayak untuk apa being fake di social media sementara itu bukan kita. Dan sebenarnya menurut aku di media sosial dari aku pribadi kenapa kita nggak showcase tentang apa yang ada di diri kita sendiri, kayak kelebihan kita apa, yang kekurangan kita ya udah ditunjukkan, tapi kayak lebih kuatkan di kelebihan kita aja. Jadi sekarang alasan dari Gen Z nih, ya kan, Mbak Via dulu deh. Alasan Gen Z kenapa lebih menitik beratkan menggunakan Instagram ketimbang platform-platform media sosial lainnya. Nah, apa pertimbangannya gitu kan? Kalau aku lihat sih di perkembangan digitalisasi di Indonesia itu kan lebih banyak penggunaan Instagram, Facebook dan Instagram, TikTok itu kayak top 3 gitu loh. Nah, kalau misalkan aku sendiri kenapa, dan menurut aku kenapa Gen Z itu
lebih banyak di Instagram karena Instagram itu sekarang udah lebih komersil sih. Ya, dan banyak juga Ads-nya. Jadi kayak ada beberapa fitur di Instagram itu yang nggak ada di media sosial lainnya. Nah, yang itu tuh bisa termasuk kayak ads-nya ataupun ada media-media promosi yang kayaknya tuh brand itu lebih comfortable untuk menggunakan itu buat berjualan gitu promosi, sih. berjualan, Promosi segala macam. gitu. Dan kalau misalkan di TikTok itu kan hanya video aja ya. Kalau misalkan di Instagram kita bisa share foto, ada Iya. Snapgram dan juga ajang chatan juga sih gitu sebenarnya. Kalau aku sendiri Ya, gitu. pada prinsipnya media sosial sama ya. Iya. Iya. Tapi ada beberapa fitur yang agak Fitur-fiturnya berbeda. aja. Iya, Kalau gitu. Mbak Diana sendiri? Aku lebih, kenapa aku pilih Instagram? Aku lebih aktif di Instagram. Mungkin karena Lebih dulu aja sih. Lebih dulu aja sih, dan kayak emang kebetulan ya udah lebih lebih banyak iya. orang yang ngikutin di Instagram udah perform aja. lah gitu Iya. ya di Instagram gitu ya. Kan kalau yang lain tuh masih kayak merintis, Baru. cuman kayak aku sih lebih nyamannya di Instagram Instagram. dulu aja untuk saat ini. Iya, oke. Jadi begini, para pemirsa sekalian, sebenarnya saya mengutip pendapat ahli psikologi bahwa generasi milenial ini sebenarnya lebih kepada lebih menyukai hal-hal yang bersifat visual ketimbang hal-hal yang bersifat narasi Iya. atau cerita gitu kan. Mereka lebih suka bercerita dengan visual, dan itu adalah kegiatan utama daripada generasi milenial kita sekarang ini. Betul. Jadi mereka yang main video, main fotografi, main segala macam, itu mereka Lebih menarik. lebih itu hal-hal yang sangat menarik untuk mereka. Iya, yang setuju. yang bagi generasi kolonial seperti kita, ya kan, kita lebih suka narasi tulisan atau narasi suara yang kita dengar gitu kan dulu, karena generasi kita dulu kan cuma baca buku cerita, Koping Ho misalnya gitu kan ya, novel, atau kita dengar radio kan ceritanya Saur Sepuh gitu kan. Jadi beda dengan generasi sekarang. Nah, kira-kira nih Mbak Fia atau Mbak Diana dulu deh, kayak saya balik dulu kan, kita TikTok aja. Apa harapan ke depan dari yang apa rencana ke depan yang mau dilakukan oleh Mbak Diana dengan perkembangan media sosial sampai hari ini? Oke, mungkin harapan, kayak semua orang harapannya akan sama juga sih. Tapi dari aku pribadi, karena perkembangan media sosial atau digitalisasinya semakin berkembang banget dan berkembangnya pesat banget, lebih ke sebagai pengguna terutama generasi muda, kita harus lebih selektif tentang informasi yang kita dapat, atau selektif terhadap informasi yang kita bagikan juga, dan lebih ke literasi digitalnya lebih ditingkatkan lagi. Jadi jangan mudah kemakan atau mudah menyebarkan yang tidak-tidak sih. Kalau Mbak Fia sendiri gimana? Nah, kalau aku sendiri untuk media sosialnya aku lebih pengen impactful aja sih ya. Kayak kalau aku prinsipnya nggak mau langsung cari massa yang banyak, tapi dari start followers kita aja, kalau misalnya kita bisa nge-share sebuah informasi yang aktual dan valid, itu kayaknya kita udah jadi influencer bagi setiap mereka yang baca gitu loh. Jadi kayak targetnya adalah menciptakan sebuah informasi yang tentunya bermanfaat buat followers gitu aja sih kalau aku. Nah, pemirsa sekalian, begitulah pendapat para generasi milenial tentang dunia yang mereka tekuni hari ini, apalagi dalam rangka mencari cuan katanya ya. Semoga cuan-cuannya di masa-masa akan datang menjadi lebih banyak. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini, saya pingin pertama ke Mbak Fia testimoni terakhirnya untuk podcast ini, itu pesan-pesan kepada para pemirsa untuk bagaimana cara menggunakan internet yang media sosial yang benar. Oke, nah sebagai Gen Z, aku mau kasih pesan buat kalian semua yang nonton, entah generasi apa. Aku berharapnya, apalagi sekarang udah mau ke pilpres ya, ada pemilu dan lain-lain. Aku harapannya semoga bisa lebih memfilter aja sih informasi-informasi apa, ataupun juga dari diri kita sendiri jangan mudah menyebarkan informasi-informasi yang kita sendiri aja tuh masih ragu itu bener atau enggak, karena satu aja postingan kita itu bisa berimpact sama beberapa orang. Bayangin kalau kita share satu aja
informasi yang ternyata nggak benar, terus ada satu orang yang kemakan dan jadi korban, itu berarti kita sudah mencelakakan satu generasi muda lainnya. Jadi menurut aku sebagai generasi kita harus selektif dan juga be smart untuk bermain media sosial. Mbak Diana sekarang. Oke, mungkin dari aku, sebenarnya Via udah hampir ngomong semuanya Pak ngomong ya, thank you Via. You're welcome. Mungkin highlightnya aja kali ya, aku ingat banget waktu itu aku sempat nonton sebuah ajang dan kalimat ini yang menurut aku sangat berkesan, terutama untuk di era digital sekarang. Digital era itu is just one click away, so sebagai kita generasi muda juga, it's just think before you click. Itu satu pesan yang aku sampai saat ini tuh ingat banget. Jadi Think before you click. Oke, demikianlah pemirsa harapan dan cerita tentang dunia digital dan bagaimana dua perempuan muda cantik ini bercerita tentang aktivitas mereka di dunia digital. Dan terima kasih setelah menyaksikan podcast kami. Serasi Setia Mencari Solusi. Setia Prabowo.